Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, nats renungan untuk kita hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan nats renungan untuk kita hari ini, Kamis tanggal 11 April 2024, sesuai dengan Almanak HKBP, tertulis dalam kitab Yakobus pasal yang pertama ayat 17. Yakobus 1 ayat 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Demikian firman Tuhan, Sang Pemberi hal-hal baik. Saudara-saudara yang kekasih, Yakobus 1 ayat 17 ini memiliki banyak hal yang dapat memberitahu kita tentang Allah. Pertama, Yakobus memberitahu bahwa Allah lah yang memberikan pemberian yang baik dan sempurna. Ini karena Allah adalah pencipta alam semesta. Dialah yang membentuk setiap hal dan setiap orang. Segala sesuatu berawal dari Tuhan. Jadi semua karunia dan berkat hidup yang baik berasal dari Tuhan. Selain itu, Tuhanlah yang memberi kita keselamatan yang merupakan hadiah terbesar. Tuhan tidak hanya memberikan hadiah yang sempurna, tetapi Dia juga adalah hadiah yang sempurna. Kedua, Yakobus 1 ayat 17 ini adalah kelanjutan dari ayat 13 sampai 15. Jika dalam ayat 13 sampai 15, Yakobus mengingatkan orang-orang percaya bahwa ada penderitaan yang dialami karena hasrat dosa. Maka dalam ayat 16-17, Yakobus menegaskan ulang untuk tidak menuduh Tuhan sebagai penyebab penderitaan yang dialami manusia yang muncul sebenarnya akibat hasrat dosanya sendiri. Dengan kata lain, menuduh Tuhan sebagai penyebab dari penderitaan yang muncul akibat hasrat dosa seseorang merupakan sebuah bentuk ketidakberimanan seseorang kepada Tuhan. Mengapa demikian? Sebab Tuhan tidak pernah memberikan yang buruk kepada anak-anaknya. Hal inilah yang mau dijelaskan oleh Yakobus, sehingga ia mengatakan setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Melalui ungkapan ini, Yakobus mengingatkan bahwa setiap pemberian yang baik atau kebaikan yang manusia alami dan terima adalah dari Tuhan. Artinya Tuhan itu hanya memberikan yang terbaik bagi manusia.
Itulah sebabnya penderitaan yang diizinkan oleh Tuhan, yang kita sebut sebagai ujian iman, pasti akan menghasilkan kebaikan, yakni ketekunan orang-orang percaya. Jadi jika seseorang mengalami penderitaan yang menghancurkan sebagai akibat atau konsekuensi dari pilihan seseorang untuk mengikuti hasrat dosanya, maka penderitaan itu bukan merupakan ujian iman dan bukan datang dari Tuhan. Artinya Tuhan itu hanya memberikan yang terbaik bagi manusia. Itulah sebabnya penderitaan yang diizinkan Tuhan pasti akan menghasilkan kebaikan, yakni ketekunan orang-orang percaya. Dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bila kita merasa Tuhan tidak memberikan yang terbaik, maka ubahlah respon dan cara pandang kita. Bukan Tuhan yang salah, tapi cara kita untuk mengerti yang harus diurus. Mintalah hati dan hikmat dari Tuhan, serta minta Tuhan untuk membantu kita mengerti kehendaknya di hidup ini. Di sisi yang lain, Yakobus juga menegaskan bahwa Tuhan itu adalah Bapa segala terang, yang dalam dirinya tidak ada perubahan atau bayangan. Bapa segala terang berarti Ia adalah pencipta yang sempurna. Sedangkan istilah tidak ada perubahan atau bayangan menunjukkan pada sifat atau karakter Allah yang konsisten, di mana Tuhan tidak pernah menjadi tidak terbaik kepada manusia, dan anugerah Tuhan tidak bisa dihalangi oleh sesuatu apapun. Jadi tidak mungkin Tuhan kemudian mengerjakan hal yang jahat atau yang buruk bagi anak-anaknya. Berbeda dengan manusia yang selalu bisa berubah dan keputusannya bisa bergantung pada situasi dan kondisi. Tuhan tidak seperti itu. Ia adalah Allah yang tidak berubah. Ia adalah Allah pencipta langit, bumi, dan yang telah mengasihi manusia sejak semula, bahkan sejak kekekalan. Percayalah bahwa Tuhan tetap mengasihi kita. Percayalah bahwa Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi kita. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, Bapa yang kami kenal dalam Yesus Kristus, puji syukur terima kasih Tuhan atas pemberitaan firman-Mu kepada kami hari ini. Firman-Mu telah mengingatkan kami bahwa setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari Tuhan. Berkatilah firman-Mu ini ya Tuhan. Berkati kami semua anak-anak-Mu, agar kami tetap bersukacita, memuji dan memuliakan-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus kami berdoa. Amin.